Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Desiana Bianingsih dari Prodi Pendidikan Agama semester 4, Universitas Hindu Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sosiologi pendidikan dipahami dan dilaksanakan. Memahami sosiologi pendidikan, maka kita harus mampu bertumpu pada akarnya, yaitu sosiologi. Dalam memahami sosiologi, dikenal suatu konsep yang disebut imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang sosiolog dalam memahami suatu fenomena atau gejala sosial yang selalu berupaya untuk mencari akar permasalahan yang ada, dan bukan hanya melihat sesuatu yang ada di permukaan saja. Dari imajinasi sosiologi ini, maka akan timbul beberapa persepsi. Sosiologi pendidikan lahir sebagai upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat terjadinya proses perubahan sosial yang demikian cepat. Maka untuk memahami permasalahan yang ada, terutama pada bidang pendidikan, kita perlu mencari akar permasalahan yang ada, dan bukan hanya memecahkan permasalahan yang ada di permukaan saja. Andreas, dalam bukunya pada tahun 2000, mengatakan, ketika kita mencoba untuk memecahkan masalah yang ada di permukaan saja, maka sebenarnya kita tidak pernah memecahkan permasalahan yang ada, namun hanya mengatasi permasalahan yang terjadi dengan memunculkan permasalahan yang baru. Masih dalam pendapat Andreas juga mengatakan bahwa salah satu akar permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah ketidakmampuan banyak orang untuk membedakan, dan dengan demikian menyamaratakan antara pengertian pendidikan atau pembelajaran dan pengajaran. For your information guys, pendidikan merupakan proses informal sehingga tidak mencakup pendidikan secara formal. Yang bersifat formal adalah pengajaran. Dikatakan, ada 3 kondisi yang mempengaruhi perkembangan seorang individu. Yang pertama, di rumah. Dalam dunia keluarga ini, seseorang akan lebih banyak mendapatkan pendidikan informal. Pendidikan informal ini menjadi faktor penting dalam kehidupan seseorang. Dari pendidikan informal ini pula akan membentuk karakter seseorang. Yang kedua, di sekolah. Di lingkungan inilah anak mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan formal bisa diartikan sebagai pengajaran yang terprogram secara sistematis. Dan yang ketiga, di masyarakat. Di dalam lingkungan ini, seseorang akan mendapatkan pendidikan non-formal atau lebih sering dikenal dengan pendidikan luar sekolah. Selain seluruh hal tadi, dikatakan dalam sosiologi pendidikan ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sosial. Yang kedua, pendekatan interaksi. Pendekatan sosial, dasar utamanya adalah masyarakat. Dalam memahami tingkah laku individu, maka kita bisa memahaminya dengan memahami masyarakat. Pendekatan ini sama dengan pemikiran Durkheim tentang fakta sosial. Sedangkan pendekatan interaksi, dalam pendekatan ini yang dilihat bukan hanya dominasi masyarakat terhadap individu, namun melihat hubungan timbal balik antar individu dengan masyarakat. Individu dipandang sebagai kekuatan potensial, sementara masyarakat menyediakan sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Dikatakan ada 3 alternatif perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan pedagogis dan teknologi. Pengertian pedagogis di sini mencakup kurikulum dan metode pengajaran. Upaya peningkatan efisiensi sistem pendidikan dilakukan dengan menerapkan diferensiasi peran dan spesialisasi, yang dalam dunia pendidikan terkait dengan profesionalisasi. Sedangkan untuk teknologi, di masa sekarang ini teknologi sudah bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi media untuk pembelajaran. Yang kedua, perencanaan politik dan organisasi. Seperti yang sudah pernah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, perubahan di bidang politik akhirnya berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada.
Contoh yang paling nyata adalah setiap pergantian menteri pendidikan, maka akan terjadi perubahan kebijakan yang berpengaruh pada pendidikan yang ada. Dari tahun ke tahun, telah banyak kebijakan inovatif yang diterapkan ke dalam sistem pendidikan. Namun, belum ada perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, perencanaan anarkis dan revolusioner. Kalangan yang mendukung perencanaan ini beranggapan bahwa sistem pendidikan formal semakin dipusatkan pada bagaimana proses belajar itu sendiri berlangsung. Prinsipnya adalah aktivitas belajar harus dilepaskan dari suasana formal, lepas dari pengaturan birokrasi, lepas dari dogma otoritas. Kondisi yang ideal untuk belajar adalah suasana yang informal, di mana terjadi kebebasan dalam belajar. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi yang dijelaskan tadi, yaitu sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, terutama pada sistem pendidikan atau bidang pendidikan. Melalui ilmu sosiologi ini, seseorang tidak bisa hanya menyelesaikan masalah yang terlihat di permukaan saja, tanpa mencari tahu hal yang pasti, atau tanpa mencari tahu dasar-dasar dari permasalahannya. So, pesannya buat kalian, jadi jangan melihat permasalahan dari permukaannya saja, atau dari luarnya saja, tetapi kalian harus melihat kenapa dan bagaimana permasalahan itu bisa terjadi, serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Okay, thank you for watching and don't forget to subscribe and like my channel YouTube. Dan jangan lupa, jangan lihat permasalahan dari permukaannya saja ya guys.